Oke, hari ini kita masuk di tema yang baru di bulan ini. Ya, kita memasuki tema di first journey, yang perjalanan pertama. Ya, kita sudah berbicara banyak dengan perjalanan pertama dari awal. Dari awal kita masih berbicara tentang King of Peace, Raja Damai. Kita juga berbicara tentang who is Jesus. Ya, sekali kita berbicara tentang first journey, perjalanan Tuhan. Jadi kita juga boleh katakan apa yang harus kita dengar dan kita tahu ini boleh dikatakan bukan hanya semu belaka. Ya, bukan hanya bahwa kita percaya Yesus, kita percaya apa, tidak ada dasarnya. Ya, kita harus tahu. Ya. Oke, satu ketika saya ngisi di Lampung, kemudian ada satu orang bertanya kepada saya, dia ada bawa jemaat satu, dan jemaat ini berasal dari agama Buddha, dan agama Buddha. Kemudian dia datang ke saya dan kita berbicara dengan dia. Oke, Pak Pendeta, dia bilang, saya ini tertarik Pak Pendeta dengan ajaran Yesus. Tapi yang saya tahu bahwa misalnya yang saya masih heran bahwa perjalanan Yesus ini ada putusnya. Bapak kan boleh katakan Yesus ini orang suci, benar? Biar di dalam Yesus ini tidak ada ditemukan satu dosa pun. Di perjalanan di mana, di Alkitab, di mana-mana pun tidak ditemukan bahwa Yesus pernah berbuat dosa. Loh, tapi Pak Pendeta, itu dalam masa remaja, masa dewasanya Yesus, anak-anak hampir remaja, umur 30 tahun itu tidak dicatat. Tidak dicatat. Loh, kenapa Bapak Pendeta? Bukankah umur itu nanti bahwa kita sekarang ini umur sekarang ini yang banyak nakalnya, betul? Siapa tahu di umur seperti itu Yesus ini anak yang nakal. Betul ya? Siapa tahu di umur yang tadi itu Yesus ini suka berbuat dosa. Umur 30 dari sebelum 30 tahun Yesus suka berbuat dosa. Loh, bagaimana Pak Pendeta? Kemudian saya juga berkatakan bahwa saya sharing sama dia. Kemudian saya bilang sama Tuhan, waduh Tuhan diberikan saya hikmat dulu, saya mau balas dia ini gimana gitu kan? Oke, saya mau membalas dia dengan satu logika, dengan bahas dengan bukan hanya dengan sisi Alkitabiah, tapi bahas dengan sisi logika. Yang kita saya dulu terus itu dari terakhir. Itu udah dulu. Kok malu-malu sini gitu. Ini. Ayo. Kamu kalau ada mau maju saya mau ganti saya sudah. Ayo. Saya bilang dikatakan demikian bahwa Bapak pernah melihat Alkitab? Jangan pernah. Alkitab itu tebal apa tipis? Tebal segitu. Dan kertas-kertasnya sangat tipis, benar ya? Coba Bapak bayangkan kalau Alkitab ini tuh baru mencatat perjalanan Yesus selama 3 tahun. Benar? Coba Bapak bayangkan kalau Alkitab ini mencatat perjalanan Yesus selama 33 tahun. Udah bisa dibayangkan ya? 1 berarti 33 kali. Ya, 11 kali lebih ini daripada yang pertama. Itu kan baru 3 tahun. Kalau 33 berarti kan 11 kalinya Alkitab. Coba bisa Bapak bayangkan 33. Kemudian dia melihat saya, iya juga ya, benar juga ya. Kemudian saya bilang sama dia, Bapak pernah menonton film enggak? Dia bilang, pernah. Bapak pernah nonton film itu, kalau film sinetron biasa 1,5 jam, 2 jam setengah gitu kan. Itu dalam film itu mencatat bahwa tentang hal-hal yang dari istilahnya lakonnya ini dari awal, dari mulai lahir sampai dia mati. Boleh? Dalam mencatat 80 tahun dia mati, dia cuma dicatat dalam 1,5 jam sampai 2 jam. Oleh karena itu sama dengan Alkitab. Alkitab hanya pun mencatat hal-hal yang penting saja. Hal-hal yang penting. Loh, kenapa? Dia mencatat tentang bagaimana Yesus lahir, bagaimana mencatat hal-hal yang penting. Ya, kemudian saya juga sadar bahwa jawaban saya tidak terlalu Alkitabiah gitu ya. Kemudian dia mulai bertanya lagi dan saya sudah mulai mencari alasan gitu kan. Oke Bapak, saya mau ngisi Bapak, nanti kita selesai khotbah nanti kita akan ngobrol lagi gitu ya. Misalnya nyari jalan keluar gitu kan, dari jalan keluar. Kemudian membuat saya penasaran Bapak Ibu sekalian. Loh iya, kenapa ya? Sedangkan kok mestinya kan tidak boleh ada yang lobang. Tidak boleh ada yang putus. Apa yang kita pelajari dari Yesus, bahwa Yesus dalam perjalanan dia, setiap langkah dia itu merupakan panutan dari kita. Amin. Ini harus kita pelajari.
Oke, kemudian kita mulai sharing-sharing, saya mulai tanya-tanya dengan pendeta-pendeta yang lebih senior, kemudian saya mulai tanya-tanya dengan pendeta yang dosen-dosen yang lebih senior. Saya menemukan beberapa ayat-ayat di dalam Alkitab yang menceritakan tentang Yesus. Ya, kita akan buka dari yang pertama. Slide pertama. Kita akan buka dari Lukas 2 ayat 21 sampai 23. Lukas 2 ayat 21 sampai 23. Ini menceritakan perjalanan Yesus pertama, bahwa perjalanan Yesus pertama kali dia harus disunat pertama kali. Dia disunat pada umur 8 hari. Nah, kita akan baca bersama-sama. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. 23. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Di dalam Lukas ini mengatakan bahwa Yesus ini di dalam pada umur 8 hari ini sudah disunat. Nah, kalau misalnya disunat boleh jangan. Loh, kenapa? Biasa tetangga-tetangga sebelah itu agama tetangga sepupu ini tanya, loh Yesus itu disunat. Betul? Kenapa orang Kristen tidak mengikuti? Nah, dalam hati saya kok tahu ya gitu. Kok tahu ya gitu. Saya dikatakan demikian bahwa oke, saya mulai menjawab mereka, saya bilang kepada mereka bahwa yang dimaksudkan disunat ini adalah Yesus ini harus disunat. Loh, kenapa? Yang pertama, Yesus itu adalah keturunan Yahudi. Seorang keturunan Yahudi dia harus disunat, dan seorang keturunan Abraham dia harus disunat. Kalau tidak, dia tidak bisa dikatakan bahwa dia seorang Yahudi yang tulen. Yang kedua, bahwa Yesus disunat ini merupakan suatu penggenapan dari hukum Taurat. Oleh karena itu Yesus harus disunat. Dan yang ketiga, bahwa semua itu yang mau dikuduskan bagi Allah, itu dia harus melalui proses sunat. Ya. Kemudian dia mulai bertanya, loh kenapa kalau dikatakan demikian bahwa, loh kenapa orang Kristen dikatakan demikian bahwa tidak wajib? Ada orang Kristen yang boleh dikatakan yang mau melakukan sunat, ya silakan, untuk yang tujuan lain silakan. Tapi untuk sunat ini bukan berarti bahwa kita harus, kalau sunat itu harus masuk merupakan syarat masuk ke dalam surga. Ya, itu bukan syarat. Ya. Kemudian saya menanya, sunat yang dimaksudkan oleh Yesus ini bahwa sunat yang diberikan nanti kita baca di bawah saya bahwa sunat yang diberikan bahwa yang dimaksudkan adalah bukan sunat secara lahiriah, ya, bukan sunat yang secara jasmani yang Yesus maksudkan, ya, yang sunat yang dimaksudkan adalah bahwa sunat secara rohani, amin. Bahwa kita sekarang mengikuti Yesus, kita harus berbuat yang meninggalkan, membuang kebiasaan-kebiasaan lama kita, memotong dan membuang kebiasaan-kebiasaan lama kita untuk mengikuti Yesus dengan cara yang baru. Ini yang dimaksudkan Yesus. Ya. Kemudian yang mungkin belum puas juga bertanya, tanggal sebelah itu belum puas bertanya, dan belum. Saya bilang, tapi kan Anda tidak mengikuti, orang Kristen tidak Alkitabiah. Orang Kristen tidak mengikuti Yesus dan tidak Alkitabiah. Bahwa orang Kristen pasti tidak akan masuk surga. Gitu ya. Oke, saya mulai bertanya kepada mereka, Anda boleh cari, ya, Anda boleh cari di Al-Quran, di mana saja pasal. Yang satu pasal saja yang membuktikan bahwa Mr. M itu bersunat. Kalau Anda tidak tahu, Anda tanya imam Anda tanya ulama Anda yang membuktikan bahwa bukan di Al-Quran. Ada satu ayat saja yang membuktikan bahwa Mr. M itu bersunat. Ada sama sekali, ya, tidak ada sama sekali dalam buku seperti itu. Boleh dikatakan kalau sekarang Alkitab ini kan boleh dikatakan masih kebanyakan sudah dipermudah, gitu kan? Dipermudah ini ada tombol search-nya. Kalau mau saya dikatakan mau diambil ini gampang gitu kan? Tinggal ketik kalau di Alkitab kutip sunat, semua ayat-ayat tentang sunat keluar. Tentang keselamatan, semua ayat tentang keselamatan keluar. Al-Quran begitu, silakan dicari, ya, silakan dicari. Sama sekali tidak ada. Jadi boleh dikatakan di sini bahwa kita tidak, Yesus tidak boleh dikatakan dan mengharuskan bahwa kita, orang Kristen ini sunat baru bisa melakukan bisa masuk surga atau dibaptis pun merupakan syarat masuk surga. Tidak, ya. Yesus pun dikatakan bahwa yang merupakan syarat masuk surga bahwa harus sunat secara rohani.
membuang kebiasaan-kebiasaan lama dan menilai kebiasaan-kebiasaan yang baru, memulai kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ya, ini satu. Saya juga boleh katakan saya bukan orang-orang yang suci amat gitu kan. Saya di sini juga baru saya juga 1,5 tahun, 2 tahun saya boleh dibilang seperti itu. Dulu saya boleh katakan juga orang-orang yang tidak baik, gitu kan. Orang mau pergi di sana mau panggil saya, boleh katakan mau pergi keluar, mau pergi karaoke atau mau pergi, saya pergi. Tapi kalau sekarang ini boleh katakan, saya boleh katakan, kalau sudah misalnya ada suatu pepatah Cina dulu boleh dikatakan begini bahwa kalau mau jadi orang yang bajingan yang benar, gitu ya. Kalau mau jadi orang yang penjahat yang benar. Tapi kalau mau jadi orang baik yang benar. Jangan yang jadi setengah-setengah. Di Alkitab pun dikatakan demikian bahwa kamu jangan hidup suam-suam tubuh, tidak panas dan tidak dingin. Yesus paling membenci orang-orang seperti itu. Bagaimana kalau kita hari Senin sampai Sabtu kita berbuat dosa, hari Minggu kita menyucikan diri. Senin kemudian saya bilang, nanti tenang aja, hari Minggu kalau saya bilang gak perlu. Ya, mendingan sekali, kalau kasarannya sekalian kalau jadi orang brengsek beneran, karena dosanya sama, Bapak sekalian. Betul ya? Anda nyuri ayam 1 ekor sama nyuri ayam 1 kandang itu termasuk pidana juga, termasuk dapat hukuman. Anda korupsi uang 1 juta sama 1 miliar sama. Anda cuma korupsi dan dosanya sama. Betul? Jadi kalau mau dikatakan maksud Yesus ini, kalau Anda sudah mengikuti Yesus, Anda harus melakukan sunat secara rohani. Apa yang sudah dikatakan, saya sudah kebiasaan-kebiasaan buruk, kalau saya boleh dikatakan sudah stop dan saya melangkah bersama Yesus dan kebiasaan-kebiasaan lama sudah saya tinggalkan. Orang kalau saya bertanya sama saya pergi, saya bilang enggak pergi. Saya boleh dikatakan percuma. Ya. Kalau mau jadi yang benar, ya benar-benar. Kalau jadi orang yang biasa, jadi orang baik sebenarnya. Itu yang Yesus bilang tidak. Dalam Alkitab pun tercatat demikian, bahwa tidak mau orang yang suam-suam kuku, tidak mau orang yang sedikit panas, sedikit dingin, tidak. Yesus tidak mau seperti itu. Ya, oke, lanjut. Ini dikatakan demikian bahwa Yesus berumur 12 tahun, dia berada di Bait Allah. Ya. Ayat kedua 41 sampai 52 kita akan membacakan nanti bahwa di dalam ayat ini dikatakan demikian bahwa pada waktu itu Yesus ini pergi kepada di Nazaret, ya, ke Nazaret, dan dia mulai istilahnya kemudian dia mulai terlepas dari pegangan orang tuanya. Kemudian orang tuanya mencari di mana-mana. Saya mencari di mana-mana, saya berjalan sehari, kedua hari, ketiga hari, keempat hari, tidak ketemu. Dan suatu ketika mereka balik kepada Bait Allah, mereka menemukan Yesus. Mereka menemukan Yesus dan mereka lagi melihat bahwa Yesus lagi bertanya jawab dengan alim ulama. Alim ulama dimaksudkan seperti ini orang-orang yang dikatakan dalam Alkitab ini dan bahwa mereka itu hidup di dalam Bait Allah. Mereka setiap hari bisa ada 70 tahun di dalam Bait Allah, tidak pernah keluar, 50 tahun, 60 tahun dalam Bait Allah, sampai jenggotan begitu kan. Terus dan mereka melakukan kegiatan tiap hari. Dan mereka mulai bertanya jawab dengan Yesus dan mereka ini heran. Kok ada orang anak sekecil ini? Ada anak sekecil ini yang berumur 12 tahun, dia sudah bisa mempunyai hikmat yang sebesar itu dan dia sudah bisa melakukan mujizat. Kemudian mereka mulai takjub namanya, boleh dikatakan ya namanya kalau istilahnya kita boleh dikatakan, dan ini mulai pertama kali Yesus mulai ditolak. Anda bisa membayangkan coba sekarang ini kita ini sudah belajar, contohnya sudah belajar musik ini, belajar keyboard itu sudah puluhan tahun. Tiba-tiba ada anak kecil main keyboard dengan sangat luar biasa. Semua orang ini orangnya lebih luar biasa. Kita juga pasti orang-orang yang sudah senior sudah pasti akan malu, betul? Malu juga ya. Kita baru belajar keyboard setengah mati, tapi anak kecil ini bisa bermain lebih bagus daripada kita. Sama dengan alim-alim ulama di sana. Mereka bilang, ini bagaimana caranya anak sekecil ini bisa mendapat hikmat yang besar dan bisa melakukan mujizat. Kemudian lihat saat yang pertama, Yesus mulai menjawab. Kemudian Yesus mencari Yesus 3 kali menemukan dia Bait Allah. Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah. Lanjut. Ini Yesus ditolak di Nazaret, ya.
Pada waktu itu Yesus mulai mengajar di Nazaret. Dia mengajar di Bait Allah, ya. Kemudian Matius 13 mencatat bahwa 53 sampai 58 bahwa ini dikatakan demikian bahwa pada waktu itu Yesus berumur kecil, masih anak-anak muda, di situ masih mencatat antara 12 sampai 15 tahun. Kok bisa juga orang anak kecil yang baru tahu kencur juga, misalnya yang baru tahu untuk masalah, kok bisa dia menjawab pertanyaan-pertanyaannya alim ulama yang sudah puluhan tahun di dalam mempelajari tentang agama hukum Taurat. Dia mempunyai hikmat yang luar biasa. Kemudian mereka takjub dan mereka mulai menolak Yesus. Bahwa mereka bilang, wah ini anak tukang kayu. Boleh katakan, wah ini gak benar gitu kan. Ya boleh katakan, ya kita malu gitu kan. Orang yang sudah yang tiap hari belajar tentang hukum Taurat setiap hari, kok tidak bisa menjawab sebaiknya Yesus jawab. Dan kemudian Yesus menjawab bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri. Nah, perjalanan ini mulai diputus di sini. Loh, kenapa? Karena menurut peraturan di Bait Allah, yang bisa mengajar di dalam Bait Allah itu adalah seorang yang berumur di atas 30 tahun. Itu kenapa Yesus ini tidak bisa mengajar lagi di Bait Allah. Suatu tidak 30 tahun boleh dikatakan bahwa mereka tidak bisa, ada peraturan di sana bahwa di bawah 30 tahun ini tidak boleh mengajar. Oh ya, pada waktu itu Yesus masih berumur 12 sampai 15 tahun. Ini satu penjelasan dari Alkitabiah. Kita akan lanjut. Kemudian kita menceritakan tentang Yesus dibaptis. Ya, pada Lukas 1 itu Yohanes Pembaptis diceritakan mulai lahir, gitu kan? Pada Matius 1, Lukas 1 menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Bagaimana dia bisa lahir, bagaimana dia bisa istilahnya diramalkan untuk lahir. Bagaimana dia bisa sebelum dia lahir ini, malaikat sudah berkata demikian bahwa anak ini akan dinamakan Yohanes. Ya, nama Yohanes. Kemudian dia mulai lahir, dan pada waktu di Lukas 3 ayat 3 sampai 6 dia menceritakan bagaimana Yohanes membaptis orang. Ya, Yohanes membaptis orang. Pekerjaan membaptis ini suatu hal yang pekerjaan yang sungguh-sungguh sungguh-sungguh yang terhormat gitu kan, sungguh-sungguh terhormat boleh dikatakan demikian. Nah, sekarang kalau saya menanyakan nih, kalau saya bilang, coba sekarang Steffi misalnya, Steffi mau dibaptis sama Yesaya? Nggak mau ya? Atau Michael mau dibaptis sama Yesaya? Atau sama Steffi? Nggak mau. Karena ini pertama dulu bahwa Yohanes dari pembaptis ini suatu orang yang boleh dikatakan suatu yang dituakan, yang disanjung, boleh demikian ya. Saya boleh dikatakan sekarang ini juga, saya kemarin juga membaptis 2 orang dari sini. Wah, saya lebih happy daripada yang dibaptis. Loh, kenapa? Orang ini bisa mempercaya saya untuk membaptis mereka. Ya, ini suatu hal. Ya boleh dikatakan ini suatu pekerjaan yang sungguh luar biasa. Ya, Yohanes membaptis pada waktu dia membaptis ratusan sampai ribuan orang. Dia membaptis dari tukang tukang cukai gitu kan, pemungut pajak, dia tentang tentara dan lain-lain, membaptis banyak orang. Dia membaptis, dan pada waktu itu Yesus itu mulai dibaptis. Yesus pun mulai bahwa dia menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Ya, dan pada waktu di Lukas 3 ayat 16 ini kita melihat, kita coba buka di ayatnya ke-16, Lukas 3 ayat 16. Kemudian orang bertanya gitu, wah, Yohanes Pembaptisnya seorang yang sangat luar biasa. Dia ini bisa membaptis orang, dia ini bisa mempunyai hikmat yang lebih dan membaptis orang. Apakah jangan-jangan Yohanes Pembaptis ini adalah seorang Mesias? Jangan-jangan Yohanes Pembaptis ini seorang juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemudian mereka mulai bertanya dan Yohanes Pembaptis menjawab mereka. Yohanes Pembaptis menjawab demikian, bahwa Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, karena Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Amin. Yohanes bilang, saya yang dimuliakan sini, saya ini imam yang besar, ini saya nabi yang besar. Saya bertemu dengan Yesus,
Saya ini membuka tali kasihnya pun saya tidak pantas. Tidak pantas. Tapi yang saya bisa lakukan bahwa saya hanya bisa membaptis dengan air. Tetapi yang Yesus lakukan bahwa Yesus bisa membaptis dengan Roh Kudus dan api. Itu suatu pujian buat Yesus, buat dikatakan bahwa satu firman yang dikeluarkan oleh Yohanes kepada orang-orang itu bahwa suatu statement gitu kan, suatu statement yang dikeluarkan Yohanes bahwa orang ini saya tidak pantas. Saya cuma hanya menyiapkan jalan bagi Yesus. Saya cuma hanya menyiapkan jalan yang terbuka. Saya hanya membuka jalan, tapi saya tidak pantas untuk bagaimana saya bisa membuka tali kasihnya pun saya tidak pantas. Luar biasa, kan? Luar biasa. Tapi Yesus cuma hanya Yesus yang bisa membaptis dengan Roh Kudus dan Yesus bisa membaptis dengan api. Dan orang lain, kalau di sini baptis, kalau di gereja-gereja hanya bisa membaptis dengan air. Dan baptisan bukan hanya buat satu tanda bahwa kita harus bisa melakukan bisa menjadi suatu syarat dalam naik surga, tidak. Ya. Suatu baptisan itu hanya merupakan tanda bahwa kita mau memulai hidup baru. Satu media bahwa kita mau berjanji, kita mau mulai hidup baru. Ini harus kita lakukan. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Suatu hal kita sekarang, tapi Yesus bilang, saya akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Yesus bilang bahwa saya akan membaptis mereka, bahwa mungkin sekarang ini mau dikatakan bahwa banyak yang gereja yang redominasi berbeda-beda. Dan wah, sekarang ini baptis percik sekarang ini. Ya, kalau misalnya baptis selama ini kalau baptis percik belum sah gitu kan, belum sah kalau baptis percik. Harus baptis selam. Baptis selam tidak masalah. Ya, Anda mau baptis percik, mau baptis selam tidak masalah. Yang penting bahwa itulah inti dari baptisan itu apa? Itu yang harus kita dalami seperti itu. Apa yang kita harus mengerti seperti itu. Inti dari baptisan. Orang mau baptis percik, mau baptis selam, mau baptis jegur atau gimana, terserah gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa mendalami inti dari baptisan itu. Next. Saya ada panjang-panjang, kita ada pasal Mesias ada 3. Kita juga ada menceritakan hati perjamuan kudus. Ini kita menceritakan bagaimana perjalanan selanjutnya. Ya, dalam tahun ini kita berbicara tentang Yesus dan Yesus dan Yesus. Ya, kita menceritakan bagaimana hari ini kita menceritakan tentang perjalanan Yesus. Besok kita menceritakan perjalanan Yesus yang lain. Ya, Yesus mengajar di bukit doa, Yesus mengajar dimuliakan di atas gunung, Yesus menyembuhkan orang, Yesus membangkitkan orang mati dan lain-lain dan lain-lain. Ini kita belajar di sini. Jadi boleh dikatakan kita bukan hanya kita mempercayai Yesus, kita bukan hanya mempercayai dengan hanya saya akan percaya saja. Kita harus mengerti dan mengisi wawasan kita. Bahwa Yesus ini banyak yang Alkitab dalam hukum Taurat pun sudah diramalkan seperti itu. Dan dia adalah seorang Mesias. Kemudian next, Yesus ini dia berjalan 3 tahun. 3 tahun dia melakukan perjalanan. Bagaimana saya melakukan perjalanan? Ya, mulai dari umur kecil, dari remaja, stop, dia mulai lagi di umur 30 tahun. Dia hanya berkarya 3 tahun ke depan. Tetapi apa yang dia lakukan? Sungguh suatu hal yang bisa merubah miliaran orang. Dia bisa menjadi apa yang dia lakukan itu bisa membuat semua orang itu bisa mendapat ajaran yang lebih daripada Yesus. Hanya 3 tahun perjalanan. Bagaimana dengan kita? Kita sekarang melihat, Yesus ini umur 33 tahun. Kita sekarang ini masih umur 25 misalnya gitu. Nanti saya 30 tahun atau 33 tahun baru saya mulai melakukan istilahnya hal-hal yang berarti buat Yesus. Hal-hal yang berarti buat Tuhan. Kok Anda yakin sekali bahwa misalnya umur Anda sampai 30 tahun atau 33 tahun? Kok yakin? Kita sekarang sudah tua nih, sekarang saya sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Apa yang kita telah berbuat? Yang kita telah berbuat ini apa? Apakah hanya perjalanan yang kosong? Apakah perjalanan yang hanya sia-sia?
Apakah kita masih belum mau melakukan apa-apa untuk Tuhan? Apakah masih hidup di dalam dosa? Apakah sekarang kita masih mementingkan duniawi daripada Tuhan? Tuhan tidak minta banyak, ya. Tuhan mau bahwa setiap minggu kita datang ke sini, kita mendengarkan firman, dan hari Minggu, Senin, Selasa kita menerapkan firman yang kita dengar. Amin. Cuma itu. Bukan hanya bahwa dia, wah saya ini ya sudahlah, yang penting tidak ke gereja, yang penting saya percaya Tuhan. Tidak. Kalau kita besok ini dipanggil sama Tuhan nih, oke, saya dipanggil duluan saya, oke, Simon, ya Tuhan, ya, kamu di dunia ini kamu sudah mendapat berkat saya. Oh sudah Tuhan. Contoh ini bukan beneran ya. Saya mendapatkan rumah ada 10 Tuhan. Mobil saya ada 20 gitu kan. Ini pura-pura ya. Saya punya uang tabungan ada 10 miliar gitu kan. Seperti itu. Tuhan yang mana semuanya itu? Oh enggak apa-apa. Itu saya punya emas berkilo-kilo Tuhan. Tuhan yang mana semuanya? Tuhan tidak menanyakan seperti itu. Tuhan menanyakan, Tuhan memberkati kita, dan kita apa yang kita lakukan dengan berkat yang Tuhan telah berikan untuk kita. Amin. Loh, kita kalau diberkati, kita bilang, Tuhan tanya, saya sudah berkati kamu bisa memberkati orang lain atau tidak? Itu pertanyaan Tuhan. Tuhan tidak menanyakan bahwa kamu bisa mengumpulkan duit berapa banyak, mengumpulkan investasi berapa banyak. Tidak penting buat Tuhan. Tidak penting. Tuhan cuma menanyakan bahwa apa yang sudah kamu lakukan dengan berkatnya saya. Ini yang harus kita lakukan. Kita sekarang masih belum bisa mengampuni orang. Apa yang kita lakukan? Masih tetap seperti masih marah sama orang, belum bisa mengampuni orang. Kita belum tahu bahwa kepahitan ini besok ini kita ini end of story-nya pada umur berapa. Boleh? Siapa tahu kita besok juga bisa end of story.